rasa klimaks sales itu saat kita SPK. Terus Oke. rasa klimaksnya konsumen itu saat dia penerimaan mobil. Iya, Nggak sampai malu sih. malu. Nggak Karena lu bukan nggak sampai tukang. ada di bidang otomotif, walaupun misalnya sales ya kan, kita coba cemplung dulu, ya udah ternyata ilmunya tuh di sini banyak. Halo semuanya, kembali lagi bersama Roda Cerita, cerita semua roda. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, Kak Diki. Kak Diki, halo Kak. Halo, akhirnya diundang juga ke sini ya. Gua udah ditunggu-tungguin. Kapan gua diundangnya gitu kan. Pertama gua mau ngucapin big applause nih, terima kasih nih buat tim-tim podcast. Oh iya, ngomong-ngomong lu tadi bilang nggak diundang-undang nih, padahal kan lu yang sibuk. Abis Alhamdulillah. delivery order EV9. Alhamdulillah. Wih. Ngomong-ngomong soal EV9 nih, sebelum lu menjadi se-expert sekarang, sejago sekarang, udah merem jualan EV9? Enggak ya? Enggak merem? Enggak berdarah-darah? Berdarah-darah. Berdarah-darah. Nah, sebelum lu se-expert sekarang, lu tuh emang basicnya di sales atau apa sih? Lu kuliahnya marketing atau apa? Kuliah dulu ilmu komunikasi advertising. Oh, advertising. Terus kenapa bisa jadi sales? Kenapa bisa jadi sales? Dulu kan kita lulus itu di zaman Covid ya, dimana orang yang pada kerja aja di PHK. Susah ya? Gimana orang yang belum kerja gitu ya kan? Ya. Ya udah, saya cari kerja. Gua aja ya. Saya kaku banget ya. Iya. Gitu. Iya. Ya. Itu kenapa lu begini? Gatel apa gimana? Iya gatel. Gatel ya? Enggak, siap aja ya kan. Oh, Kalau iya. begini kan Istirahat di tempat. dulu kan makanya kita bisa kerja di sini. Sebenarnya kaget juga. Rumah kan di Tangerang. Di sini Oh, jauh dong. Di sini Pulau Gadung kurang lebih jarak 25 sampai 30 km ya. Iya. Saya kira dulu gua ya. Gua. Oh, gua ya. Saya kayak lagi interview aja saya. Ya gue kira dulu ditempatin sesuai dengan domisili ya kan. Oke. Ternyata di sini ditempatinnya. Ya udahlah kita jalanin di sini di Pulau Gadung. Di tempat interview ya? Di tempat interview. Oke. Anjay. Interviewnya sama siapa? Pak Rodi, bos kita dulu. Pak Halo, Rodi. Bos Odi. Nah, habis itu lanjut. Kenapa mau gitu jadi sales? Aku nyari Ya, aku lagi. Bingung nih mau saya, gua apa aku ya? bingung ya kan. Biasa Augut ya. Sama Augut, ngap, oke, Augut. congap ya, congap. Iya, kan gue nyari kerjanya sesuai hobi dulu ya kan. Iya, hobi. Hobi gua tuh dulu sampai sekarang sih masih hobi ya, cuma kita nyolong-nyolong aja keadaannya, cari waktu libur ya kan Iya. untuk melaksanakan hobinya sih olahraga, main bola, bulu tangkis itu masih hobi. Terus Betul. otomotif ini hobi juga sih, kesukaan itu, Salah walaupun nggak bisa ngoprek-ngoprek gitu ya, tapi ngerti sedikit-sedikit ngerti mesin. Berarti sedikit- banyak ya mobil. Enggak lah, enggak. Oke, enggak. Sesuai hobi dulu pekerjaannya. Pertama kan yaitu tadi olahraga, gue hobi olahraga, gue hobi otomotif, gue hobi sedikit naik gunung gitu kan. Oke. Cuma karena Covid makanya banyak tuh plan-plan yang akhirnya nggak jadi. Ya udah, ada di bidang otomotif, walaupun misalnya sales ya kan, kita coba cemplung dulu, ya udah ternyata ilmunya tuh di sini banyak gitu. Banyak. Ilmu pembelajaran, ilmu kehidupan banyak di sini ya kan. Sales itu kan kita belajar gimana cara kita bisa ngejual mobil gitu. Mobil loh ini gitu kan. Betul. Mobil loh. Jual koran aja di lampu merah belum tentu tuh sehari dapatnya berapa ya kan. Ini Iya. mobil gitu kan. Yang harganya fantastis. Yang harganya gitu ya. fantastis. Terus pembelajarannya adalah orang yang beli mobil berarti kan konsumen percaya ngasih segelintir uangnya ratusan juta ke kita gitu Iya. kan. Walaupun itu kita bertanggung jawab dengan perusahaan gitu kan.
itu adalah itu ada pembelajarannya. Di awal tuh ada Oke. pembelajarannya. Yang pertama sih ilmu sales tuh mungkin kita carinya prospecting ya. Prospecting, oke. Prospecting kan banyak ya. Ada 1112 Cara? cara prospecting lah. Kita Oh, ambil 3 aja. 3. Apa tuh? Karena Kita ambil 3 aja. Itu caranya tuh banyak. Ada digital marketing, oke. canvassing, terus Online, offline. online-nya, offline-nya, terus kita ketemu orang gitu. Prospecting sales yang dimana setiap hari itu kita harus ketemu orang gitu. Baik Betul. penawaran perusahaan itu Mm-mm. juga bisa. Itu nantinya kita harus berdarah-darah dulu biar mendapatkan orderannya gitu kan. Oh, berdarah-darah. Nah, ngomong-ngomong, lu kan basicnya bukan sales ya dulunya ya. Sedangkan lu terjun ke dunia sales walaupun awalnya ini bukan kerjaan pertama lu kan? Bukan. Bukan. Nah, lu tuh walaupun yang lu jual itu brand mahal, eksklusif ya, mobil ratusan bahkan miliaran, lu tapi kita tetap sales kan. Yang orang tuh suka pandang sebelah mata. Lu malu nggak sih awal-awal? Nggak sampai malu sih. Malu. Enggak Karena lu bukan sampai tukang yang malu banget. Iya, ada malu, ada maku. ngebor. Iya, ngebor, goyang, ngebor. Oh iya. Ya, lu gimana cara lu survive awal-awal? Survive Culture shock gak sih? awal-awal enggak sampai culture shock. Semuanya kan kita diajarin ya di lapangan Iya, kayak gimana. Alhamdulillah di sini lingkungannya tuh baik-baik. baik-baik. Indomobil Pulau Gadung, kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang? Heeh. Satu, rumah jauh ya kan, satu Mm. rumah jauh. Terus kerjaannya misalnya di sini sales, udah nyampe kantor pun kita masih kerja lapangan kan. Kenapa bisa bertahan? Karena lingkungannya ini kekeluargaannya bagus, alhamdulillah. Oh Itu yang iya, bikin kita betah juga di sini. iya. Nah terus kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Pasti ya, semua sales tuh pasti merasakan kayak misalnya udah stuck nih, Ya, nggak ngerasain mana jualan kok belum jualan. datang-datang gitu. Iya. Mungkin Tasya ngerasain juga kan kayak gitu kan. Heeh. Itu pasti kita ngerasain kayak tempat gue di sini atau enggak ya, tempat gue di sini apa enggak. Itu kan awal-awal pasti kayak gitu. Apalagi kadang suka beralasan nggak masuk, tiba-tiba interview di tempat lain gitu ya kan. Ya, itu siapa tuh? Ah itu banyak lah kejadian-kejadian. Oke. Ya, nah terus itu nanti usaha kita pasti terbayar gitu. Oh, Usaha kita pasti terbayar. iya. Entah dapat orderannya tiba-tiba gampang aja gitu. Ngomong-ngomong mobil nih Kak, lu kan baru jual EV9. Nah itu ceritanya gimana tuh? Berdarah-darahnya kayak gimana? Alhamdulillah juga sih ya. EV9 ya itu semua hanya titipan lah. Oh Titipan. titipan. Titipan siapa? Titipan Allah. Oke. Kalau kita ngomong mobil ya alhamdulillah dapat prospek Kia EV9. Itu dari mana tuh prospeknya? Itu dari referensi. Referensi. Berarti Referen selama jadi sales udah banyak dong koneksinya. Alhamdulillah ada aja. Udah aja ya. Sales mah ada aja gitu. Itu prospeknya awal dari referensi di suatu pameran lah ya kan. Mhm. Referensi di suatu pameran. Kita kan sales banyak ya temennya ya, entah dari brand lain, dari kota lain yang Iya. sesama brand pun itu bisa ya kan, dari brand lain, dari kota lain, atau dari teman-teman di leasing dan di bank. Betul. Mereka kan juga punya nasabah kan. Nah, itu aku referensi dari sana. Oke. Heeh. Referensi dari orang leasing lah Orang gitu. leasing. Dia nasabahnya nyari mobil listrik. Listrik. Listrik Oh. premium. Mhm. Ya udah dari situ terjadilah negosiasi. Sebelumnya konsumennya udah pernah nanya juga, tapi Iya. waktu itu mungkin kebutuhannya belum saat itu ya. Betul. Konsumennya itu pernah nanya ke gue tuh, pernah datang, tapi waktu itu masih ditangguhkan dulu bilangnya. Oke, nah terus selang beberapa bulan gue dihubungin lagi. Ya udah sebagai sales ya kan, kita yang butuh orderan, kita layanin dari A sampai Z, gali kebutuhannya apa yang dicari, kebutuhannya apa. Terus terkait negosiasi kan di situ ada budgeting ya kan, ada simulasi cicilan. Itu kita diskusi bertiga gitu. Akhirnya kita atur waktu, kita ketemu lah sama konsumen.
alhamdulillah terjadi di situ dia mau dealing, mau Dealing, SPK, oke. mau untuk misalkan sebenarnya alhamdulillah juga sih ya. Ini kan Kia V9 kan bukan brand murah ya, Iya. bukan produk murah gitu. Ini kurang lebih harganya Hampir 2M, 2M hampir gitu ya. 2M Iya, gitu kan. iya, Berarti iya. kan sebagian konsumen mempercayai uangnya ke sales Betul. untuk pembelian mobil Mhm. gitu. Nah, kita mendapatkan konsumen yang premium ini tuh harus Susah. extra effort, Ya, extra harus effort. extra effort, Effort. harus extra effort Oke. untuk melayaninya, ngejaga hubungan baiknya, Berarti kebutuhan apa kita layanin gitu. berarti dari awal say hi dapat referensi sampai ke SPK itu jangka waktunya berapa lama tuh? Itu jangka waktunya 2 minggu. Oh, lumayan Jangka banget ya. waktunya 2 minggu. Iya, karena konsumennya kan sebelumnya prosesnya leasing ya, dia pakai simulasi cicilan gitu kan. Oke. Nah terus dia udah minta waktu itu diskusi Diskusi. keluarga, diskusi dengan keluarganya, ya udah akhirnya dia ngabari ke gua lagi. Akhirnya mobilnya dibuat jadi cash aja gitu. Mungkin Oh, mungkin dia nggak cash. mau ada cicilan atau nggak mau Tanggungan ya. tanggungan ke Ya. depannya, dia akhirnya alhamdulillah jadinya beli cash. Kita sih Oh. jadi sales sih fleksibel plus minus sih ya. Kalau jadinya cash atau leasing itu tergantung gimana kebutuhan konsumennya aja. Kita mengikuti kebutuhan konsumen. Kemarin tuh kan berpapasan sama ada kurang kondusif ya keadaan di sini ya. Oh iya. Makanya ya udah kita cari waktu yang aman dulu untuk pengiriman mobil. Oh iya sih, benar Gitu. benar benar benar. Nah, tapi menurut lu customer-nya itu puas dengan mobilnya dan puas juga dengan pelayanan lu atau gimana? Kalau itu sih bisa nanya ke konsumennya ya. Kalau untuk mobilnya kan dia pasti puas. Soalnya itu Iya. mobil soalnya jadi gini. Kalau di sales kan Rasa klimaks sales itu saat kita SPK. Oke. Terus rasa klimaksnya konsumen itu saat dia penerimaan mobil. Iya, Gitu. karena pas SPK dia ngeluarin duit. Kalau misalnya soal puas, kita sih berharap puas. Ya. Kita berharap pasti puas. Tapi dengan kita ngejaga hubungan baik, dia ada butuh apa kita layanin, dia perlu apa kita layanin. Kayak misalnya yang akan mendatang tuh dia mau booking service, Betul. mau booking service atau amit-amit misalnya ada keluhan ini, keluhan itu, kita bisa arahin, kebutuhannya apa, keluhannya apa, nah itu. Tapi kalau dilihat puasnya sih konsumennya sih seneng banget ya pas penerimaan mobil ya kan, semua fiturnya ditanyain, Tanyain. fungsinya apa. Kita kan ada FAB, ilmu sales itu ada FAB, fitur, advantage sama benefit. Fiturnya, kegunaannya sama manfaat buat konsumennya tuh apa. Itu dia yang belum tahu tuh dalam tanda kutip tuh ini mobil yang gue belum tahu tuh bisa diapain gitu. Iya, Nah betul. itu minta dikasih tahu semua, kita ajarin pas delivery, akhirnya biar dia pas nanti pemakaian tuh nggak kagok Nggak dan ada kagok. fitur-fitur yang memudahkan dirinya di saat di aktivitas kayak Ya, gitu. lebih ke tahu useful si fiturnya gitu ya. Jadi konsumennya detail ya Detail. nanyain. Oke. Tapi setelah delivery order tetap jangan lupa Di follow up, Oke. kita ingetin servis, ditanya mobilnya udah dipakai kemana, Oke. gimana rasanya, kayak Lebih gitu. ke biar tetap terhubung ya, Betul. tetap komunikasi, jaga Betul. komunikasi. Menurut lu pasar sekarang itu lebih mudah jualin listrik atau konvensional biasa, solar bensin? Dari kacamata lu nih. Sekarang sebenarnya kalau dibilang susah, semua susah. Keadaan kan lagi susah Iya. ya. Apalagi kita jualan mobil nih gitu. Heeh. Tapi nggak bisa dipungkiri nih, pasar listrik tuh lagi naik. Naik. Pasar listrik tuh lagi naik. Dan kebetulan Kia kan ada listrik, ada bensin, Ada bensin. ada hybrid. Ada hybrid. Semua lengkap ya kan. Lengkap. Apalagi di mobil Pulau Gadung ada motor juga, motor listrik. Gitu. Jadi mau cari apa, palu gada di sini ada semua. Ya. Gitu. Jangankan Kia dan motor aja. Mm-mm. Ion juga ada. Ion ada, Citroen juga ada. Citroen ada. Oh ya. Lu Ya kan produk-produk Indomobil kan banyak. iya sih, betul.
Nah, ngomong-ngomong dari kacamata sales nih ya, kacamata lu, ada tips and trick gak sih, buat penonton setia kita atau konsumen yang mau beli mobil sama kita, tips and trick memilih mobil yang sesuai kebutuhan. Misal kita kasih case, keluarga kecil, anaknya 2 gitu, dan tinggal di perkotaan, ya di Jakarta gitu. Lebih cocok itu, mobil apa gitu, kendaraan konvensional atau listrik. Dilihat juga dari, misal pertimbangan hemat budget atau hemat bahan bakarnya gitu. Nah, menurut lu, tips and trick buat, yang nonton tuh apa? Tips and trick yang jelas konsumennya dalam kriteria kita dia punya 3B, 3B, budget, budget, butuh, butuh, bisa dihubungi. bisa dihubungi. Kalau misalnya budgetnya masuk, pasti dia So, bebas dong mau pilih mobil apa aja iya, gitu kan. berapapun harganya. Berapapun harganya nggak ada masalah Iya, gitu. Tapi kalau misalnya dia butuh, belum tentu misalnya budgetnya ada. betul. Ya kan? Misalnya dia butuh, belum tentu budgetnya ada. Itu kita harus cari kebutuhannya apa, budgetnya di kisaran berapa, terus mobilnya untuk pemakaian siapa. Dan kita tanya juga buat profiling konsumen, sebelumnya sudah pernah pakai mobil apa atau ini mobil keberapa. Iya, Itu kita bisa gali dapat ya. kriteria konsumen tuh seperti apa tuh, Iya, kayak gitu iya. tuh udah cukup lah buat kita analisis. Oke. Nah, setelah kita gali, kita udah tahu, baru kita kasih, mobil yang sekiranya cocok nih buat mereka. Iya, kita arahin. Ah, Misalnya dia butuh mobil keluarga, kita ada Kia Carens. betul. Kita ada Kia Carens, ada Carnival. Carnival, Terus kalau yang listrik untuk yang sport car, pemakaian dalam kota, agak kebut-kebutan dikit, itu bisa di EV6. nah, kalau sobat cerita lebih prefer ke mobil listrik atau konvensional, komen di bawah.